Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semenjak dahulu kala, kedatangan seorang juru penyelamat di akhir zaman adalah sebuah keyakinan yang telah diterima oleh semua kalangan. Mereka selalu mengenangnya dan menanamkan keyakinan tersebut di dalam benak mereka. Hingga sekarang pun, setelah beribu-ribu abad berlalu, kita masih dapat membuktikan bukti-bukti historis tentang hal itu. Sebelumnya perlu diketahui bahwa ketika mereka mengungkapkan seorang juru penyelamat di akhir zaman, mereka menyebutkan nama-nama tertentu yang akrab di telinga masyarakat kala itu. Dengan demikian, meskipun nama yang termaktub di dalam buku-buku itu bukan Al-Mahdi, tapi maksud mereka adalah Al-Mahdi yang telah dijanjikan tersebut. Zoroaster, Su-Xians, sang juru penyelamat. Dalam buku Bahman-Yas telah disebutkan tentang kemunculan seorang figur luar biasa yang bernama Su-Xians, juru penyelamat agung. Berkenaan dengan tanda-tanda kemunculan, ia berkata, tanda-tanda menakjubkan akan muncul di langit yang mengindikasikan kemunculan sang juru penyelamat dunia itu. Ia akan memerintahkan beberapa malaikat dari arah barat dan timur untuk menyampaikan pesannya ke seluruh penjuru dunia. UU Khodat Ahmad, halaman 108. Perlu ditekankan di sini bahwa keyakinan tentang kemunculan Su-Xians ini sudah mendarah daging di tengah-tengah masyarakat Persia kuno. Sehingga ketika mereka mengalami kekalahan perang dan pasang surutnya kehidupan, mereka selalu menyelamatkan dirinya dari rasa keputusasaan dengan mengingat akan kemunculan seorang juru penyelamat yang kuat tersebut. Saksi nyata atas realita ini adalah peperangan Qadisiyah setelah Rustam Farrukhzad, komandan pasukan terkenal itu, meninggal dunia. Zadgerd, raja terakhir dinasti Sasanian, terpaksa harus melarikan diri bersama seluruh anggota keluarganya. Ketika ia sedang keluar dari istana Madain sambil memandang balkon istananya yang megah, ia berkata kepadanya, "Wahai balkon istanaku, salam atasmu. Aku sekarang akan pergi dari sisimu hingga aku akan kembali lagi kepadamu bersama salah seorang putraku sekarang belum tiba kemunculannya." Islam, Imam Mahdi. Dalam agama Islam, Imam Mahdi disebut sebagai sosok muslim terpilih yang akan muncul menjelang akhir zaman. Dalam bahasa Arab, Al-Mahdi artinya adalah orang yang ditunggu atau yang diurapi. Jadi ia merupakan orang yang terpilih yang ditunggu-tunggu umat muslim. Disebutkan bahwa Imam Mahdi memiliki kepribadian yang mirip dengan Nabi Muhammad dan ayahnya pun mirip seperti nama ayah Rasul, yaitu Abdullah. Hindu, Kalki, sang juru penyelamat. Para pengikut agama Hindu tidak meragukan konsep adanya seorang juru penyelamat di akhir zaman, dan mereka selalu mengingatnya di kitab-kitab suci mereka. Mereka meyakini bahwa pada periode besi, periode Kali, sebagai periode keempat dan terakhir di dunia ini, Kalki akan muncul. Kalki adalah jelmaan ke-10 Dewa Vishnu, dewa penjaga yang akan datang pada masa di mana hanya seperempat dari ajaran agama diamalkan dan kelaliman mendominasi seluruh dunia. Mofahedian, Ali, Guneh Senasi, Ye Adise, Ye Mau'od Dar Ad-Diani, Mukhtalef. Majalah Haf Asema nomor 12 dan 13. Ia akan muncul dengan menunggangi kuda putih dengan menggenggam pedang berkilat bak batu meteor untuk membasmi kelaliman dan kejahatan. Ia akan membasmi segala bentuk kematian, Yama, yang artinya kebejatan, dan akan menang atas segala kekuatan yang menentangnya. Dalam sebuah kitab suci, para pengikut agama Hindu berkenaan dengan karakteristik juru penyelamat umat manusia ini disebutkan, akibat dunia ini akan kembali ke tangan seorang yang mencintai Tuhan, salah seorang hambanya yang istimewa dan namanya adalah sebuah nama yang sangat mulia. Arman Shahar Dar Adyan, majalah PGHE Hauze, nomor 24 halaman 2. Kalki memiliki kedudukan istimewa di dalam keyakinan para pengikut agama Hindu, dan gambarnya yang berbentuk seorang penunggang kuda putih yang berwibawa dengan pedang terhunus di tangan dapat ditemukan di setiap pojok ruangan pameran seni mereka. Mofahedian, Ali, Guneh Senasi, Ye Adise, Ye Mau'od Dar Ad-Diani Mukhtalef. Majalah Haf Aseman nomor 12 dan 13 halaman 117.
Buddha Maitreya, sang penyelamat. Keyakinan tentang adanya seorang juru penyelamat di akhir zaman sangat erat hubungannya dengan konsep Maitreya. Dalam bahasa Sanskerta, Maitreya berarti orang yang penyayang. Meskipun persentase keyakinan terhadap konsep Maitreya dalam sekte-sekte Buddha yang beraneka ragam sangat berbeda, akan tetapi semua sekte tersebut meyakini adanya konsep Maitreya ini. Dalam seni pahat Buddha, sosok Maitreya ini digambarkan sebagai orang yang duduk dan siap akan beranjak berdiri. Hal ini mengindikasikan bahwa ia siap untuk bangkit kembali. Dalam sebuah buku sejarah Buddha yang membahas sejarah Sri Lanka, terdapat pembahasan yang bersangkutan dengan masalah bangkitnya kembali Maitreya tersebut. Dalam buku itu disebutkan, setelah Buddha sampai ke nirwana yang agung, dan dunia mengalami dekadensi moral yang dahsyat, selama 5.000 tahun dari Buddha terakhir berlalu, ajaran-ajaran Buddha akan tenggelam dan usia umat manusia akan berkurang sebanyak 10 tahun. Pada masa ini, roda kehidupan akan berbalik dan kehidupan umat manusia akan berubah. Hal ini akan berlanjut hingga usia umat manusia mencapai 80.000 tahun. Dengan panjangnya usia umat manusia dan tersedianya lahan untuk penyebaran ajaran-ajaran Buddha ini, akan datang seorang penunjuk jalan. Ia akan mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi umat manusia dan menyebarkan ajaran-ajaran Buddha. Setelah kondisi seperti surga ini tersedia dengan baik, Maitreya akan turun dari langit. Dengan itu, ia akan menyempurnakan kebuddhaannya dan mengajarkan ajaran-ajaran Buddha kepada orang-orang mulia. Yahudi, juru penyelamat yang terzolimi. Sebagai kaum yang mengaku pengikut Nabi Musa alaihissalam, mereka juga sedang menunggu kedatangan seorang juru penyelamat. Dalam kitab-kitab suci mereka, seperti kitab Nabi Daniel, kitab Nabi Haja, kitab Nabi Sofania, kitab Nabi Isya, dan kitab Zabur Nabi Daud telah disebutkan realita ini. Bahkan dalam Nabuat Hayil, Wahyu Kecil, terdapat banyak penjelasan tentang masa kemunculan Rasulullah SAW, peristiwa tentang masa Bi'tsah, tanda-tanda akhir zaman, Raj'ah, dan karakteristik Imam Mahdi alaihissalam. Jika kita mencermati seluruh kitab suci agama Yahudi dalam hal ini, akan kita dapati bahwa juru penyelamat yang akan muncul menyelamatkan umat ini adalah 3 figur besar sejarah kemanusiaan. Mereka adalah Nabi Isa, Nabi Muhammad, dan Imam Mahdi alaihissalam. Meskipun demikian, Yahudi bukannya beriman kepada mereka. Malah Yahudi menentang ketiga juru penyelamat tersebut. Kristen, Mahdi sang penyelamat. Dalam agama Kristen juga terdapat kabar gembira tentang kemunculan juru penyelamat di akhir zaman. Salah satu fakta yang mengungkapkan hal ini adalah kedekatan masa kemunculan kembali Yesus atau Nabi Isa dengan masa kemunculan Imam Mahdi secara global. Kabar tentang kedatangan kembali juru penyelamat dalam tradisi Kristen dapat ditemukan dalam kitab-kitab suci pokok mereka, yaitu Injil Matta, Luka, Markus, dan Yuhanna. Dalam Injil Barnabas pun, meskipun kitab ini tidak begitu dipercayai oleh ulama Kristen, juga terdapat kabar gembira yang menyebutkan hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.